Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai praktikum koloid. Kelompok 2 terdiri dari Badriatul Alfasanah, Diki Setiawan, Dewi Aisyah, Tutus Martiana, Lilis Wahyuningsih, serta Mutia Setio Arumi. Yang pertama, tujuan dari praktikum koloid yakni membuat sistem koloid dan mengamati sifat-sifat koloid. Pada pencampuran susu dan air, susu akan larut tetapi larutan itu tidak bening melainkan keruh. Jika didiamkan, campuran itu tidak memisah dan juga tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan atau hasil penyaringan tetap keruh. Campuran inilah yang disebut koloid. Koloid tergolong campuran heterogen dan merupakan sistem dua fase. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan zat disebut medium dispersi. Berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya, sistem koloid dibedakan menjadi 3, yaitu koloid sol, emulsi, dan buih. Koloid dibuat dengan 2 cara, yakni cara dispersi dan kondensasi. Dispersi adalah pembuatan koloid dengan memperkecil zat terdispersi menjadi partikel-partikel koloid dengan cara dispersi mekanik, dispersi elektrolit, dan peptisasi. Sedangkan kondensasi yaitu cara pembuatan koloid melalui reaksi kimia terlebih dahulu. Sistem koloid mempunyai sifat-sifat yang spesifik, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, dan koagulasi. Secara umum, koloid merupakan sistem yang tidak stabil atau sukar mengendap. Untuk menstabilkan koloid, sering ditambahkan emulgator seperti sabun dalam campuran minyak dan air. Sifat adsorpsi koloid menyebabkan koloid mempunyai muatan listrik tertentu. Partikel koloid yang bermuatan akan bergerak dalam medan listrik. Gejala ini disebut elektroforesis. Partikel koloid tidak lolos dalam membran semi-permeabel. Sifat ini memudahkan proses pemisahan koloid dari ion pengotornya dengan proses dialisis atau elektrodialisis. Sifat-sifat yang spesifik ini sangat bermanfaat dalam industri untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti cat, tinta, krim, produk farmasi, proses cuci darah, penjernihan air, pengendalian limbah pewarna, dan sebagainya. Alat dan bahan. Alat, gelas kimia 250 ml dan 50 ml, labu Erlenmeyer 250 ml, tabung reaksi sedang dan kecil dengan rak tabung reaksi, lumpang dan alu, corong, gelas ukur 50 ml, ruang gelap dengan celah sempit dan lampu senter, cawan porselin, pembakar spiritus kaki 3, kasa asbes. Bahan, CA asetat jenuh, FeCl3 jenuh, serbuk AS2O3, gas H2S atau FeS plus HCl pekat, larutan NaCl1M, larutan BaCl2 1M, larutan AlCl3 1M, larutan iodium, alkohol 95%, kerosin, larutan sabun, gula aren, karbon aktif, larutan PP, amilum, air sulin. Yang selanjutnya ialah cara kerja dalam praktikum koloid. Berikut adalah cara kerjanya. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you. Untuk data pengamatan yaitu didapat kegiatan 1 pembuatan sol FeOH 3 kali, warna larutan FeCl jenuh
menghasilkan orange terang. Warna larutan gelas A1 menghasilkan kuning muda. Warna larutan gelas A2 menghasilkan orange gelap. Dan untuk kegiatan kedua yaitu pembuatan sol AS2S3. Dalam praktikum kali ini tidak dipraktikkan karena sangat beracun. Dan untuk kegiatan ketiga yaitu pembuatan koloid dengan cara dispersi. Warna filtrat amilum tanpa digerus menghasilkan warna putih. Warna filtrat amilum digerus menghasilkan putih keruh. Warna filtrat amilum tanpa gerus ditambahkan I2 menghasilkan ungu. Warna filtrat amilum digerus dan ditambahkan I2 menghasilkan warna ungu pekat dengan sedikit endapan. Yang kegiatan keempat itu pencampuran larutan kalsium asetat jenuh dan alkohol. Menghasilkan saat larutan kalsium asetat jenuh dicampurkan dengan alkohol, tampak terdapat gelembung-gelembung gas yang bergerak ke atas. Setelah didiamkan beberapa saat, campuran tersebut terbentuk endapan dan larutan menjadi jernih. Dan kedua yaitu pemanasan gel. Menghasilkan saat endapan gel dipanaskan terbentuk gumpalan. Untuk kegiatan kelima yaitu efek tindal. Larutan FeCl menghasilkan cahaya kuning. Sol FeOH 3 kali cahaya orange terjadi penghamburan. Dengan amilum tanpa digerus, cahaya ungu muda tanpa penghamburan. Amilum digerus menghasilkan cahaya ungu tua terjadi penghamburan. Untuk air suling tidak terjadi penghamburan dan cahaya putih. Untuk kegiatan keenam yaitu pengaruh elektrolit. Sol FeOH 3 kali plus NaCl 0 detik. Di sol FeOH 3 kali ditambahkan BaCl2 0 detik larutan keruh. Sol FeOH 3 kali ditambahkan AlCl3 100 detik dan menggumpal. Untuk kegiatan ketujuh yaitu pencampuran sol FeOH 3 kali dan sol AS2S3. Untuk kegiatan ini tidak dipraktikkan karena beracun. Untuk kegiatan ke-8 yaitu pembuatan emulsi. Menghasilkan pemisahan minyak dan air membutuhkan waktu 21 detik. Campuran air, minyak, dan sabun setelah 10 menit menjadi dua lapisan, yakni bening tidak berwarna dan putih berbusa halus. Untuk kegiatan lain yaitu absorpsi. Warna larutan gula kuning kecoklatan. Warna filtrat setelah penambahan karbon aktif jernih tidak berwarna, terdapat endapan. Selanjutnya yakni pembahasan 1. Untuk pembahasan percobaan 1 yakni pembuatan sol FeOH3 dengan warna awal FeO3 adalah oranye terang. Di sini terdapat dua gelas di mana gelas pertama berisi FeO3 dengan air suling yang menghasilkan warna kuning muda. Perubahan warna FeOH3 menjadi lebih terang karena ditambah air suling namun tidak melalui proses pemanasan, sehingga ionisasi terjadi secara lambat dan koloid belum terbentuk. Reaksi yang terjadi yaitu FeCl3 ditambah H2O menghasilkan FeO3 dan asam klorida. Sedangkan pada gelas 2 berisi air suling yang mendidih, kemudian ditambahkan larutan FeOH3 menghasilkan warna oranye gelap. Proses ini merupakan proses pembuatan koloid dengan cara kondensasi karena terjadi proses pengubahan molekul FeCl3 menjadi partikel FeOH3. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi ini dilakukan melalui proses reaksi hidrolisis FeCl3 sebagai fase terdispersi karena larutan ini memberikan reaksi terhadap air dan sebagai fase pendispersinya adalah H2O. Penggunaan koloid ini menggunakan prinsip hidrolisis. Ketika senyawa FeCl3 bereaksi dengan air, maka Fe akan terionkan dalam air dan membentuk ikatan dengan ion OH- yang ada di dalam air sehingga menghasilkan produk FeOH3. Kemudian reaksi tersebut membentuk sol FeO3 karena berada pada medium pendispersi yang diperoleh dari reaksi kimia yang dapat ditandai dengan adanya perubahan warna yang terjadi pada H2O saat pencampuran FeCl3 yaitu berwarna oranye gelap. Warna gelap tersebut menandakan bahwa sol sudah terbentuk. Pembuatan koloid dilakukan di air mendidih, fungsinya agar larutan FeCl3 dan H2O lebih cepat terionisasi. Pembuatan koloid dengan cara dispersi. Partikel Katsar yang dipecah menjadi partikel koloid adalah pembuatan koloid dengan cara dispersi.
Pada percobaan ini diberikan dua perlakuan, yaitu amilum tanpa digerus dan dengan digerus. Pada percobaan amilum tanpa digerus, dilakukan pengadukan yang berguna untuk melarutkan amilum dalam air suling dan hasil yang didapat adalah filtrat putih. Kemudian, pada percobaan amilum yang digerus sampai halus dan ditambah air suling, filtrat yang dihasilkan berwarna putih keruh. Setelah kedua filtrat ditetesi larutan iodium, warna kedua filtrat berubah. Larutan iodium di sini berfungsi untuk menguji kandungan amilum. Filtrat yang tak digerus memiliki warna ungu, sedangkan filtrat yang digerus berwarna ungu dengan sedikit endapan. Endapan di sini karena hasil pengerusan yang menandakan adanya amilum pada filtrat. Reaksi yang terjadi pada filtrat amilum yang digerus yaitu amilum plus H2O, larutan putih keruh. Amilum plus H2O plus I2, larutan berwarna ungu dengan sedikit endapan. Untuk pencampuran larutan kalsium asetat jenuh dan alkohol serta pemanasan gel, pada saat larutan kalsium asetat jenuh dicampurkan dengan alkohol, tampak terdapat gelembung-gelembung gas yang bergerak ke atas. Setelah didiamkan beberapa saat, campuran tersebut terbentuk endapan dan larutan menjadi jernih. Sedangkan pada pemanasan gel, saat endapan gel dipanaskan, akan terbentuk gumpalan. Hal ini disebabkan karena terjadi penggantian pelarut. Pada proses penggantian pelarut terjadi penggabungan partikel-partikel halus atau perubahan partikel larutan menjadi partikel yang lebih besar atau menjadi partikel koloid. Selanjutnya yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan peristiwa penghamburan berkas cahaya oleh partikel koloid. Pada percobaan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya efek Tyndall yang terjadi pada 4 macam sampel yang digunakan, di mana keempat macam sampel tersebut masing-masing diletakkan di ruang gelap dan kemudian dilewatkan cahaya senter melalui lubang kecil dengan arah tegak lurus dan gelas kimia sampel. Kemudian diperoleh hasil. Larutan FeCl3 menghasilkan cahaya kuning, sol FeOH3 menghasilkan cahaya orange dan terjadi penghamburan. Amilum tanpa digerus menghasilkan cahaya ungu muda tanpa penghamburan. Amilum digerus menghasilkan cahaya ungu tua, terjadi penghamburan. Air suling tidak terjadi penghamburan dan cahaya putih. Dari hasil percobaan diperoleh bahwa efek Tyndall hanya terjadi pada sampel sol FeOH3 dan sampel aluminium digerus karena pada masing-masing sampel terjadi penghamburan berkas cahaya oleh partikel koloid. Selanjutnya yaitu koagulasi, pengaruh elektrolit. Suatu koloid bila dibiarkan dalam waktu tertentu akan tergantung oleh gaya gravitasi bumi, sehingga antara partikel dapat saling bergabung membentuk gumpalan yang akan mengendap di dasar wadah. Peristiwa pengendapan atau penggumpalan partikel-partikel koloid ini disebut koagulasi. Pada percobaan ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan koagulasi dengan adanya pengaruh elektrolit pada sol FeOH3 yang ditambah dengan larutan NaCl, BaCl2, AlCl3. Hasil yang diperoleh yaitu pada sol FeOH3 plus AlCl3 membutuhkan waktu 100 detik untuk menggumpal. Reaksi yang terjadi yaitu yang pertama, FeOH3 ditambah NaCl menjadi FeCl3 plus NaOH. Yang kedua yaitu FeOH3 ditambah BaCl2 menjadi FeCl3 plus BaOH2. Yang ketiga, FeOH3 ditambah AlCl3 menjadi FeCl3 plus AlOH3. Koagulasi koloid karena penambahan elektrolit terjadi karena koloid bermuatan positif menarik ion negatif dan koloid bermuatan negatif menarik ion positif. Ion-ion tersebut akan membentuk selubung lapisan kedua. Jika selubung tersebut terlalu dekat, maka selubung tersebut akan menetralkan koloid sehingga terjadi koagulasi. Jadi dapat dikatakan kestabilan koloid akan terganggu ketika ditambah elektrolit, yang ditunjukkan dengan terbentuknya gumpalan-gumpalan di dalam koloid. Semakin cepat gumpalan terjadi, semakin besar muatan ion suatu elektrolit. Pembahasan pembuatan emulsi. Dari percobaan tersebut, air dan minyak tidak akan pernah bercampur karena adanya perbedaan massa jenis. Massa jenis minyak lebih kecil daripada air, sehingga minyak selalu berada di atas air. Pemisahan air dan minyak pada percobaan membutuhkan waktu 21 detik. Agar emulsi itu dapat bercampur, perlu ditambahkan emulgator atau pengemulsi seperti sabun.
Sabun dapat mempersatukan minyak dan air, sehingga membentuk sistem koloid. Setelah 10 menit campuran minyak, air, dan sabun, campuran tersebut menjadi 2 lapisan, yakni bening, tidak berwarna, dan putih berbusa halus. Pembahasan adsorpsi. Percobaan ini dilakukan dengan melarutkan gula aren ke dalam air dalam tabung reaksi lalu ditambahkan norit. Kemudian dipanaskan oleh air panas, setelah itu diaduk dan disaring. Hal yang didapatkan, larutan akhir lebih bening daripada larutan awal. Ketika gula aren dilarutkan dalam air berwarna kuning kecoklatan. Hal ini disebabkan karena norit mengadsorpsi ion sejenisnya sehingga partikel-partikel yang ada pada larutan gula aren terserap dan ketika penyaringan, larutan menjadi jernih dan terdapat endapan hitam. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu pembuatan koloid terdapat 2 cara, yaitu kondensasi dan dispersi, di mana kondensasi merupakan pembuatan koloid dari partikel kecil menjadi partikel koloid dengan cara penguapan. Sedangkan dispersi merupakan pembuatan koloid dengan mengubah ukuran partikel kasar atau suspensi menjadi partikel koloid. Dalam praktikum koloid ini dapat ditunjukkan bahwa sifat koloid sebagai adsorpsi, di mana adsorpsi merupakan zat yang diserap hanya beberapa di sekeliling permukaan zat, karena zat yang terserap hanya di permukaan. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.